يا ربيع شاني ودوني ألفت يدي كالعالمين أين الجود والكرم يا رسول الله يا ربيع شاني دعني أغبت يدي وبال العالمين يا أهيل الجود والكرم sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya syani wa damani al-batayani Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi hamdan wa syukran billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati sahibul hajat, yaitu Mamat Neng beserta suami tercinta yaitu King Arul beserta orang tua kami Yani Umi Is beserta keluarga besar Ustazah Nisa atau Umar Nisa. Kita hormati Bu RT, perwakilan daripada ketua rukun tetangga kita, dan juga Ustazah Soraya beserta Ustazah Alia dan Ustazah Hamida, dan beserta ibu-ibu yang insyaallah kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semuanya, Bu, sehat. Ini berhubung udah dibisikin di awal, Bu, jangan lama-lama. Yang pertama, memang suara saya baru mendingan setelah 2 minggu ya, karena besok ada jadwal khatib juga, jadi mungkin agak cepat dan ibu-ibu biar cepat makan, ya maksudnya begitu. Jadi ada 3 amal, Bu, yang nanti nggak akan terputus. Kenapa nggak akan terputus? Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, kata Allah, setiap yang bernyawa, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup. Siapa aja, Bu? Manusia. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang dewasa, maupun orang yang masih bayi, maupun yang masih dalam kandungan, maupun hewan, maupun bangsa-bangsa yang lain, semuanya pasti akan meninggal. Kalau dalam Al-Quran menyebutnya mati, tapi dalam bahasa Indonesia karena diperhalus makanya menggunakan kalimat meninggal dunia. Makanya pada intinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan kembali kepada Allah. Maka ketika semuanya sudah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita punya rumah besar, punya kendaraan banyak, punya mobil, punya motor, punya emas berkilo-kilo. Ada yang punya kebun punya rumah punya emas berkilo-kilo, punya motor, punya segala-galanya. Ketika meninggal, palingan kita diukur nggak jauh daripada badan kita. Ada yang kuburannya besar, ada di Kober udah lumayan ya berharga ya. Pinggir, tengah, atau di belakang itu tergantung semuanya. Maka akan tetapi teman-teman, ibu-ibu semuanya, maksudnya ibu-ibu semuanya, ketika kita meninggal kita akan tinggalkan, kita akan tinggalkan yang lainnya. Bahkan tanya bu sama suaminya, ibu tanya sama suami ibu, kalau seandainya ayang sayang nih, kamu sayang gak sama aku? Bang, apa ibu manggilnya? Beb, sayang gak nih sama aku nih? Sayang gak nih ya gak? Kalau aku meninggal, kira-kira mau kagak kita dikuburin bareng sekamar? Gak ada bu yang mau bu. Kamu katanya sayang sama aku, tapi kenapa kamu akan tinggalkan? Palingan ketika kita meninggal, semuanya selesai, termasuk keluarga yang mendampingi kita, termasuk yang mengelilingi kita, tetangga kita pulang. Mungkin yang terakhir tinggal keluarga inti aja. Kalau ada suami yang dampingi. Kalau ada anak barengan, ada cucu barengan. Tapi ketika nggak mungkin 7 hari bu berdiri aja di situ bu. Ada yang mau rumahnya disampingin sama kuburan bu. Palingan kalau ada hanya jarang aja bu. Ya, tapi yang ada rata-rata ketika sudah meninggal semuanya meninggal. Maka kata baginda Rasulullah, ada 3 perkara yang gak akan terputus. Yang pertama yaitu adalah anak yang soleh dan soleh. Di mana anak yang soleh dan soleha ini nanti kita lahir. Kita lahir punya anak. Kita lahir, kemudian kita menikah, dan menikah kemudian punya anak. Anak kita nikah, kemudian kita jadi nenek. Kalau cucu kita, anak kita punya anak namanya cucu. Kalau cucu kita punya anak lagi jadinya cicit. Ya cicit bu. Kalau cicit lagi itu seterusnya tuh nanti sampai nanti hari kiamat. Maka yang jadi permasalahannya adalah ada nggak yang mau doain kita ketika nanti kita udah nggak ada? Ada nggak yang mau tempetin setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ada nggak yang mau doain begini setiap hari? Sehari 5 waktu. Adakah yang mendoain kecuali keluarga kita? Saya yakin mungkin bisa dihitung pakai jari. Ya bu, mungkin jangan-jangan kamu dari kita malah justru sering absen ketika kita punya orang tua yang makanya diadakan hari ini haulnya Ibu Ina binti Nasa. Yang mana ya? Itu udah 4 tahun, biar ingat, supaya ingat apa? Ingat tuh kebaikan almarhumah ketika itu sama kita. Karena berhubung mamanya ini adalah mantu, maka alhamdulillah mantunya ngerti, ngundang ibu-ibu majelis taklim buat doa bareng, buat doain bareng, buat baca Quran bareng, buat zikir bareng, dikirim buat almarhumah. Coba bayangin kalau seandainya kagak ngerti itu cucu kita, nggak ngerti itu mantu kita, nggak ngerti itu anak-anak kita, ketika kita meninggal selesai yang lain, selesai judulnya, maka nanti tinggal kita aja. Karena yang kedua adalah harta yang harta yang bermanfaat. Apa harta yang bermanfaat? Kita punya uang, kita punya harta, yang lain kita pakai buat dunia secukupnya saja. Sisanya kita pakai untuk tabungan kita di akhirat. Alhamdulillah, kita ibu duduk di tempat ini atas bantuan dari ibu-ibu semuanya.
Jadilah pondok pesantren Hafiz Darussalam udah 3 lantai. Walaupun pembangunannya selama 3 tahunan lebih ya Bu. Minta doanya Bu. Ini tempat biar barokah, biar semuanya, biar makin besar, biar ada cabangnya lagi di atas rumah Umi. Minta doanya ya Bu. Ini yang kedua adalah harta yang bermanfaat. Mungkin saya nih, kami ini sering ngerepotin keluarganya Bu RT loh, Pak RT ya. Ini tuh pintu-pintu, tiang-tiang dari keluarganya beliau semuanya, Masya Allah. Kita tinggal berkabar, Pak, ini Alhamdulillah langsung Bu, tanpa biaya sama sekali beliau langsung, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, ini amal jariahnya, harta jariahnya adalah dipakai untuk pendidikan anak-anak ibu-ibu semuanya. Kenapa anak-anak pendidikan? Emang kira-kira anak-anak kalau pendidikan pakai biaya kagak Bu? Pakai biaya kagak Bu? Pakai. Emang anak-anak mau jajan nggak dikasih jajan, dibekal aja dibiarkan jajan ya di sana ya kan kagak. Minimal ada jajan ya, minimal bayar SPP-nya, minimal buat laundry-nya atau minimal buat yang lain-lain, atau ada tempatnya. Maka ini kalau kita niatin, maka insya Allah harta ini menjadi harta yang bermanfaat. Diundang buat majlis taklim, disiapin makan-makan 40 orang kata baginda Rasulullah ketika hadir, maka 40 orang berdoa, maka niscaya doa orang tersebut akan diijabah sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah di Quran surat Al-Ghafir, barang siapa kalian berdoa kepadaku, maka niscaya insya Allah akan dikabul. Dan yang terakhir yaitu adalah pertama apa tadi Bu? Anak yang soleh-soleha. Yang kedua harta yang bermanfaat. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ibu-ibu punya ilmu gak? Saya yakin semuanya berilmu Bu. Gak mungkin ibu-ibu gak berilmu kalau ibu-ibu semuanya saat ini Bu. Ibu-ibu tahu gak kenapa ibu-ibu pakai hijab semuanya? Karena tahu ilmunya. Karena tahu ilmunya. Ikutin jalannya baginda Rasulullah punya keluarga semuanya berhijab, maka hijab ini dipakai hukumnya wajib. Kita bertambah lagi, ditambahkan sempurna, makin sempurna lagi menutup aurat, maka insya Allah disitulah nanti akan menjadi man ahya sunnati faqad ahabbani, maka sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa ia cinta kepadaku karena ma'ifil jannah. Ibu-ibu datang ke majelis taklim kumpul begini, kira-kira sunnah bukan Bu? Sunnah bukan Bu? Sunnah. Cara ikutin kita berdoa di sini, berdoa berbarengan baca Al-Quran, maka insya Allah duduknya ibu-ibu jadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi duduknya ibu-ibu menjadi berkah untuk kita semuanya. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, pesan kami cuma satu Bu. Kalau seandainya ibu-ibu masih punya kedua orang tua, maka ibu datangi kedua orang tua ibu. Banyak datangi kedua orang tua ibu, minimal tanya kabar, minimal senangi mereka. Kalau seandainya udah nggak ada, maka doakan kepada mereka. Doain. Kita nggak pernah tahu Bu, orang tua kita di sana itu bagaimana. Kita nggak pernah tahu orang tua kita di akhirat seperti apa. Di sana bertemu kagak nih sama suaminya, bertemu kagak nih sama keluarganya baginda Rasulullah, kita nggak pernah tahu. Maka minimal yang kita pegang adalah anak soleh-soleha ini. Kita anaknya, kita berdoa untuk orang tua kita, maka insya Allah almarhumah Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaku kita pengen masuk surga karena Allah, rasanya kita malu. Kira-kira amal ibadah kita udah sebanyak apa? Kira-kira kita setiap hari udah baca Quran sebanyak apa? Kira-kira kita ngaji udah sebanyak apa? Kira-kira kita belajar menghatamkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan sejauh mana? Maka kalau kita berbicara kita pengen masuk surga, ibadah pengen masuk surga, rasanya malu. Tapi kalau ditanya pengen masuk neraka apa enggak, juga kita malu Bu. Bener enggak Bu?
Kira-kira ada yang mau ditanya ada yang mau masuk neraka? Gak ada Bu, saya yakin. Gak ada Bu, kalau buka lowongan nih Bu, silakan yang mau masuk itu neraka. Gak ada. Makanya dari itu, setidaknya kita nggak pernah tahu kita masuk surga dari pintu mana. Tapi yang pasti, semoga dengan jalan-jalan kebaikan ini menjadi kebaikan dan Allah ridhoi kita, sehingga nanti dosa kita Allah ampunkan, dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata manusia benar ataupun salah itu biasa, tapi kebenaran hakikatnya adalah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat ibu-ibu semuanya, karena makanan sudah siap. Tak baik kalau lama-lama, silakan ibu-ibu disantap. Ada doa ya. Karena saya pulangnya jauh Bu, ke Pinang dulu Bu. Saya pulangnya jauh ke Pinang, apalagi di Tentu sana tuh lagi ada perbaikan jalan, macetnya luar biasa sekali tuh. Ya, tadi saya udah di WA nih, pulang beli obat jangan lupa. Kemudian anak juga enak badan, tadi jadi nggak bisa lama-lama. Jadi mungkin nanti langsung pamit saya Bu ya. Saya langsung pamit, dari WA. Saya gini-gini juga takut sama ini. Ya, domennya kita ya, udah ya Bu ya, ayo kita doa dulu bareng-bareng. Mari kita kirimkan suratul Fatihah sebelum kita berdoa. Semoga Ma'ina Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Ma'ina menjadi orang yang beruntung, punya anak, punya mantu. Sekarang cucunya udah hafal 10 juz ya, 12 juz alhamdulillah. Doain semoga Syarifah ini selesai 30 juz di bawah saya. Ya, bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan al-marhumat Ma'inah binti Nasr صلى المرهم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشمسات أساتذتنا ولمن تماه لجسر الشؤون إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اعن علينا
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا في مجلس أهل الخير يا الله. Jadikanlah ya Allah majelis ini ya Allah menjadi ahli khair ya Allah, menjadi ahli kebaikan ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami semuanya ya Allah menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah jadikanlah al-marhumah ma'ina binti nasal ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Kau tempatkan di syurgamu ya Allah. Kau kumpulkan bersama keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.